Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Nah, kemenangan atas Fiorentina ini berarti clean sheet ke-13 Sommer teman-teman di Serie A. Tetapi sayangnya masih jauh untuk mengejar gelar clean sheet terbanyak dalam satu musim ya. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Selamat memulai pekan yang baru ya. Selamat berhari Senin. Minggu yang lalu, kalau teman-teman ingat, kita baru saja mengalahkan dua tim besar dan semuanya clean sheet dalam rentang waktu cuma 3 hari saja. Pertama di semifinal Coppa Italia kita membantai Lazio, kemudian kita mengalahkan peraih Scudetto musim lalu Napoli dengan skor 1-0. Setelah itu, kurang lebih berjarak 1 pekan kemudian kita balik ke Italia, kita bertanding di Florence, kandangnya Fiorentina, tim yang berstatus 4 besar Serie A musim ini. Dan lagi-lagi kita mampu menang dengan skor clean sheet 1-0. Luar biasa teman-teman. Sepertinya tim kesayangan kita lagi super duper on fire. Pertandingan melawan Fiorentina menurut gua teman-teman selalu menarik. Apalagi kalau ada di kandang mereka ya. Akan terjadi jual beli serangan. Dan di pertandingan dini hari tadi itu partai yang susah-susah gampang ya. Disebut gampang ya karena kita bikin banyak peluang dan bahkan beberapa kali kita menghadapi situasi one on one ya, sayangnya tidak tercipta gol. Namun selain bisa disebut sebagai pertandingan mudah, namun partai dini hari tadi juga bisa disebut partai yang sulit ya, karena memang Fiorentina di lini depan sangat amat membahayakan, kita pontang-panting. De Vrij jadi bulan-bulanan Enzola, dan kemudian trio bek kita Bastoni, Pavard, dan Acerbi secara bergantian harus merelakan badannya ya gelesetan di tanah demi ngeblok shot dari pemain-pemain Fiorentina. Jadi lini belakang kita benar-benar menghadapi tantangan yang serius, tantangan yang sulit. Sedangkan di lini depan justru sebaliknya, kita dengan mudah mengobrak-abrik pertahanan Fiorentina. Ini partai yang susah-susah gampang. Yang paling menarik teman-teman, gua nggak menyangka ini di luar dugaan banget, Inzaghi melakukan rotasi. Padahal di satu sisi kita sudah pasti tampil tanpa dua gelandang terbaik kita, Barella, Calhanoglu. Ternyata di posisi lain Inzaghi masih berani melakukan rotasi. Di lini pertahanan Inzaghi tidak memainkan Acerbi. Kemudian di lini tengah Inzaghi di luar dugaan wingback justru diisi oleh Augusto. Dan di sisi kanan belum ada nama Dumfries, Darmian main terus. Ini artinya kalau di total-total Inzaghi di partai melawan Fiorentina, melawan tim 4 besar ya, big games, memainkan 5 pemain pelapis. De Vrij, Augusto, Darmian, Aslani, dan juga Fratesi. Ini keputusan yang sangat amat berani tetapi juga sekaligus jitu karena memang kita membutuhkan banget rotasi. Pemain kita sudah pasti amat sangat kelelahan setelah bertanding 2 laga di turnamen Super Coppa di Arab Saudi. Jalannya pertandingan teman-teman di babak pertama 15 menit awal itu benar-benar disebut jual beli serangan, tetapi hanya tercipta 1 gol saja melalui sundulan Lautaro Martinez ya menyambut corner Aslani. Selebihnya kedua tim sama-sama banyak membuang peluang. Inter paling parah teman-teman. Lautaro Martinez ada peluang ya, tinggal berhadapan dengan 1 bek dan 1 kiper, tetapi memang Lautaro Martinez tidak punya kemampuan untuk menggocek pemain lawan. Alhasil dia nge-shoot kencang aja dan masih mampu ditepis oleh kiper Fiorentina, Terrajana. Lalu ada peluang emas lainnya teman-teman. Marcus Thuram udah kayak copet ketangkep di terminal ya, lari kenceng banget di uber 4 pemain Fiorentina. Itu kocak banget kalau dilihat fotonya. Sayang ya, sebelum sampai ke kotak penalti, kakinya Marcus Thuram ditembak oleh sniper yang tidak terlihat ya. Ini kayaknya sih disantet ya, bisa tiba-tiba keselimpet gitu anjir. Lalu di babak pertama kita juga ada momen peluang emas dari Fratesi, tendangan dari dalam kotak penalti. Tumben-tumben nih shootnya nggak menjadi gol. Kemudian oh ya, ada satu momen emas lainnya teman-teman. Augusto menyambut umpan crossing dari Marcus Thuram. Aduh, padahal gawang udah nggak ada siapa-siapa. Sayangnya dia kalah cepat dari bek Fiorentina. Sedangkan dari sisi Fiorentina, peluang emas yang mereka dapatkan di babak pertama adalah shot dari Bonaventura di dalam kotak penalti teman-teman. Untungnya Yann Sommer refleksnya luar biasa. Teman-teman yang ingin membeli jersey Inter, jersey home, away, jersey ketiga, atau bahkan jersey transformer,
dengan harga terjangkau dan sekaligus turut membantu mengembangkan mendukung YouTube Cerewetin Inter, silahkan membeli di akun Tokopedia dan Shopee gue ya. Jersey-nya bisa custom nama dan juga nomor punggung, atau kalau teman-teman mencari jersey Inter di tahun-tahun lawas dan juga jersey klub-klub lainnya, bisa juga. Silahkan langsung aja ya, cek kolom deskripsi, di situ ada link untuk pembelian jersey dan juga kontak gue. Terima kasih. Lalu kemudian di babak kedua menurut gua ada 3 kejadian menarik. Yang pertama, Inzaghi tumben-tumbenan melakukan pergantian pemain sebelum menit 60. Dan yang diganti borongan langsung 3 pemain teman-teman. Menurut gua ini hal unik. Kemudian hal menarik yang kedua adalah kita dapat penalti lagi dan lagi. Tetapi ini parah sih, udah dilihat berkali-kali lewat tayangan ulang. Itu Yann Sommer nonjok bola duluan loh, baru kena mukanya si Enzola. Kok bisa-bisanya dianggap sebagai pelanggaran ya? Kartu kuning pula. Dan teman-teman, ini kan kita lagi sering banget ya dapat penalti. Udah 3 kali berturut-turut nih. Sebelum lawan Fiorentina kita dapat penalti di partai lawan Monza, kemudian di partai lawan Verona juga. Dan ketiga hukuman penalti itu menurut gua sangat amat soft. Itu kalau Inter yang dapat penalti macam gitu, wah itu ramenya bisa sampai 3 lebaran dibahas terus. Lalu kejadian menarik yang ketiga adalah ternyata Yann Sommer punya keahlian juga nahan penalti. Aduh gila, bener-bener deh beruntung banget punya Yann Sommer. Dengan tenang dia menangkap bola. Ini bukan menepis lagi nih, menangkap bola tendangan penalti dari Nico Gonzalez. Tentu saja untuk partai lawan Fiorentina ini, man of the match gue berikan kepada Yann Sommer. 1 penyelamatan gemilang, shot dari Bonaventura ya dari dalam kotak penalti. Dan kemudian menahan penalti dari Nico Gonzalez. Itu sangat amat krusial. Nah, kemenangan atas Fiorentina ini berarti clean sheet ke-13 Sommer teman-teman di Serie A. Tetapi sayangnya masih jauh untuk mengejar gelar clean sheet terbanyak dalam satu musim ya, yaitu sebanyak 21 clean sheet yang diraih oleh Prevedel tahun lalu. Kemudian Buffon juga 2 kali clean sheet sebanyak 21 kali, dan ada Morgan De Santis juga yang pernah clean sheet sebanyak 21 kali dalam satu musim. Ini berarti Yann Sommer membutuhkan 8 clean sheet lagi untuk menyamai rekor mereka. Selain Sommer, teman-teman, gua ingin mengapresiasi tentu saja Fratesi dan Aslani yang membuat kita bisa menang melawan tim besar tanpa mengandalkan Barella Calhanoglu. Wah, mereka benar-benar unjuk gigi ya. Ini adalah untuk pertama kalinya kedua pemain tersebut bermain bersama-sama sebagai starter. Dan khusus untuk Aslani, ini adalah starter pertama dia di musim ini teman-teman. Sejauh ini di Serie A, dia sudah tampil 11 kali dan 11-11-nya sebagai pemain pengganti. Sedangkan untuk Fratesi, ini adalah starter kedua dia. Sebelumnya dia pernah sekali jadi starter, dan sisanya 17 kali bermain sebagai pemain pengganti. Yang menyenangkan, mereka berdua tidak canggung, langsung tune in. Dan yang paling luar biasa, ini ada statistik ya. Pemain yang paling banyak mengcover lapangan di partai lawan Fiorentina, yang paling tinggi, yang paling banyak pertama adalah Aslani dengan 12,5 km. Di bawah Aslani ada Mkhitaryan 12,4 km. Lalu di bawahnya Mkhitaryan ada Fratesi dengan 11,8 km. Ini berarti keduanya ya, Fratesi Aslani masuk dalam top 3 pemain yang paling banyak mengcover lapangan. Akan tetapi teman-teman, tetap aja itu ada satu nama, Mkhitaryan ada di peringkat 2. Itu kakek-kakek makan apa anjir? Main 90 menit terus, masih bisa-bisanya ada di peringkat 2 pemain yang paling banyak mengcover lapangan di partai lawan Fiorentina. Gila, gue takut dia meninggoy anjir. Dengan hasil ini, kita mengambil alih Capolista teman-teman, unggul 1 poin dan punya cadangan 1 game ya. Karena beberapa jam sebelum kita menaklukkan Fiorentina, di luar dugaan Juventus ditahan seri Empoli ya, tim yang berada di peringkat 2 terbawah klasemen saat ini. Kemudian tim besar lainnya, Bologna ditahan seri oleh Milan, dan juga Lazio bermain seri dengan Napoli. Jadi di Giornata ini, Inter benar-benar mengambil keuntungan ya atas gagalnya rival-rival mengambil poin penuh. Ya, semoga kita bisa terus seperti ini ya, menang dengan cara apapun. Boleh menang dengan nyaman seperti partai lawan Lazio, boleh menang agak-agak nyaman seperti ketika partai melawan Napoli, tapi boleh juga ugly win pontang-panting seperti ketika kita lawan Fiorentina. Apapun yang penting mengoleksi 3 poin sampai dengan akhir musim. Sekian dulu untuk Cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan analisis teman-teman untuk partai lawan Fiorentina. Momen-momen menarik yang teman-teman ingat, silahkan kita cerewetin bareng-bareng, tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you.